Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita bersyukur karena kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 setiap hari, dan hari ini kita tetap akan belajar dalam renungan melalui 365 hari yang mengubahkan sampai pada pokok bahasan kita hari ini di 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Mari kita menyimak Alkitab kita masing-masing, kita akan belajar bersama-sama. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu tak kenal lelah. Mari kita mengobservasi dari pembacaan kita. Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus mengenai pekerjaannya sebagai pemberita Injil. Dan Paulus ini dalam pekerjaannya penyebaran pelayanan firman Tuhan atau pemberitaan Injilnya adalah dia tidak pernah lelah di dalam mengerjakan pekerjaan pelayanannya. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan ini. Apa jerih lelah Paulus? Ya, jerih lelah Paulus kalau kita melihat dalam pembacaan ini, dia bekerja dengan sekuat tenaga. Ayat 12 sampai ayat yang ke-13 dan ayat sebelumnya. Ya, bahkan ada dari referensi di pembacaan di firman Tuhan di kitab-kitab yang lainnya tentang Paulus dalam pelayanannya. Dia melayani dari satu kota ke kota yang lain. Dia terus berjalan seolah-olah tidak ada rasa lelahnya. Dalam dia melayani, dia bekerja untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil ini, dia benar-benar melakukannya, bekerja dengan sekuat tenaga. Apa yang bisa dia lakukan dalam pemberitaan Injil ini, dia melakukan sebisa yang dia mampu untuk lakukan. Ya, nah Paulus bepergian dari satu kota menuju ke kota yang lain untuk memberitakan Injil. Ini adalah pekerjaan yang mulia yang dipercayakan Tuhan kepadanya, ya. Nah, apa yang dipercayakan Kristus kepadanya? Karena rasa cintanya Paulus kepada Tuhan Yesus dan rasa cintanya kepada jiwa-jiwa yang dia layani, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka Paulus dia berjuang dengan gigih, dengan begitu rupa, dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh. Dia bekerja dengan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak mengenal lelah, sekalipun dia tahu ada risiko, ada konsekuensi dari apa yang dia kerjakan dalam pelayanannya. Dia menghadapi banyak tantangan-tantangan selama dia melayani dalam pemberitaan Injil itu. Paulus rela melakukan apapun dan menghadapi apapun asalkan tujuannya memberitakan Injil tersampaikan kepada banyak jiwa. Kemudian kalau tadi yang pertama ya jerih lelah Paulus, dia bekerja dengan sekuat tenaga. Yang kedua yang saya catat, Paulus ini bekerja tidak mencari keuntungan. Itu di ayat yang ke-17 ya. Di ayat yang ke-17 tadi dia menyampaikan bahwa dia bekerja tidak sama seperti orang lain yang berusaha mencari keuntungan atau dengan kepentingan tertentu, tetapi Paulus ini dia bekerja sebagaimana apa yang Tuhan suruh untuk dia lakukan, dia melakukannya. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Jadi Paulus ini melayani tanpa pamrih, murni,
apa adanya firman itu tanpa maksud-maksud tertentu seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sehingga kalau kita melihat Paulus bekerja begitu luar biasa, dengan begitu gigih, dengan perjuangan yang luar biasa, dengan kekuatan tenaganya yang luar biasa. Bahkan dia mungkin tidak membiarkan dirinya bersantai-santai. Karena apa? Dia ingin apa yang menjadi tujuan, di mana jiwa-jiwa yang dia layani, dia dapat mengenal Kristus. Dia menjadi percaya kepada Tuhan. Ini menjadi tujuan utama dari pekerjaan pelayanan Rasul Paulus. Dan apa yang menjadi keberhasilan dari Rasul Paulus ini? Keberhasilan Paulus dalam kerja keras pelayanannya adalah di ayat yang ke-12, Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan pelayanannya. Tuhan tidak tinggal diam kepada orang-orang yang giat bekerja, kepada orang-orang yang tidak hitung-hitungan. Dia mengerjakan apapun dengan cara yang sekuat tenaga, dengan cara yang maksimal. Ini dilihat dari cara kerja Paulus. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam melihat kerja keras dan jerih lelah Paulus ini yang tanpa mengenal lelah, dia melakukan apa yang dipercayakan kepadanya. Tuhan turut bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan Paulus. Tuhan mempermudah perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Itu sebabnya bahwa kalau yang dikerjakan Rasul Paulus ini dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan membiarkan dia. Karena Tuhan pasti memperhatikan orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga dengan apa yang dikerjakannya. Lalu Tuhan juga membuka hati bagi para pendengarnya. Allah turut bekerja. Tuhan membukakan jalan bagi Paulus, bagaimana perjalanannya, bagaimana bisa bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal dia, dan kemudian Tuhan juga ikut bekerja membuka hati bagi para pendengarnya. Dan kita lihat Allah turut membantu Paulus kepada hati-hati orang-orang supaya mereka mau mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Seperti satu contoh, ada kisah di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14. Di sana adalah kisah tentang Lydia. Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuat hati daripada Lydia ini untuk menerima Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, sehingga dia menjadi percaya kepada Yesus. Dari pengalaman pelayanan Paulus ini, Bapak Ibu, kita dapat belajar tidak perlu takut dan khawatir dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karena Allah pasti menolong orang-orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang mau bekerja dengan sekuat tenaga tanpa perhitungan. Itu sebabnya setiap jerih lelah yang dikerjakan oleh kita itu pasti diperhitungkan oleh Allah. Aplikasi apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat kerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasul Paulus? Jangan mudah menyerah dengan apa pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Mungkin ada kesulitan, mungkin ada tantangan, tapi jangan pernah berhenti karena kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja di dalam kita. Ya, kerjakan yang bisa kita kerjakan, ya. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Di sini dituliskan, pengkhotbah mencatat yaitu bekerja atau kerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Karena apa yang dapat kita lakukan di dunia ini itu adalah kesempatan. Ini adalah pekerjaan yang dipercayakan Tuhan untuk kita kerjakan. Jangan takut pada tantangan, tetap selesaikan pekerjaan yang dipercayakan. Mari bekerja terus tanpa mengeluh, bekerja tanpa rasa lelah, tanpa menyerah. Kita belajar dari semangatnya Rasul Paulus, kita juga mau berjuang, kita juga mau bersemangat, kita juga mau bekerja. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga yang mampu kita
kerjakan dan kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya percaya Bapak Ibu senantiasa juga diberkati melalui renungan 79 yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan dalam renungan 79 ini, Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, bertumbuh ke arah Yesus semakin disempurnakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya setiap pekerjaan apa yang kami lakukan itu adalah merupakan kesempatan dan kepercayaan yang dari Tuhan. Biarlah seperti renungan-Mu, firman-Mu yang kami boleh dengar pada hari ini, kami boleh belajar mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga, dengan kesungguh-sungguhan di hadapan Tuhan, karena Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan untuk kami pakai bekerja buat pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Engkau turut bekerja di dalam kehidupan kami, supaya setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kami umat-Umat-Mu. Kiranya hal itu dikalungkan pada leher dan dituliskan pada loh hati. Maka kami umat-Umat-Mu akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita dan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.